apakah jauh lebih tepat menyebut hari ini khusus hanya seakan-akan khusus hanya untuk Ibu Kartini dan wanita-wanita yang lain, wanita-wanita pejuang yang begitu hebat-hebat itu hanya seakan-akan tenggelam dengan apa yang sudah dilakukan oleh R.A. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para netizen Palanta Rangmudo di mana saja Anda berada yang menyaksikan video kami ini, kami ucapkan selamat bertemu dan berjumpa kembali, dan semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kondisi hari ini yang melanda negeri kita dan dunia akan bisa berakhir dan kehidupan akan kembali normal. Dan kita berdoa kehidupan ini akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Palanta Rangmudo, hari ini tanggal 21 April. Sebuah hari yang diperingati sebagai Hari Kartini. Di mana hari ini adalah merupakan hari kelahiran seorang perempuan Jawa yang disimbolkan sebagai perlawanan kaum perempuan di negeri ini. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Kungkungan adat atau budaya yang feodal terhadap kaum perempuan Jawa yang kemudian memberikan perlawanan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, yang kemudian karena pendidikan yang ia terima sebagai anak seorang bupati Jepara, yang dia lebih fasih dan lebih paham dengan bahasa Belanda, semua curhatan hatinya itu dia tulis dalam surat-surat kepada seorang wanita Belanda di Belanda sana. Kemudian seluruh isi surat-surat itu dibukukan dan diterjemahkan menjadi habis gelap terbitlah terang. Karena itu dianggap bahwa apa yang difikirkan oleh Raden Ajeng Kartini menjadi sebuah simbol perlawanan yang sangat luar biasa. Sehingga pemerintah di negeri ini melalui SK Presiden nomor 108 2 garing 8 nomor 108 2 garing 5 garing 1964 ditetapkanlah sebagai hari nasional. Sehingga di mana-mana setiap tanggal 21 di negeri ini diperingati dan dinyanyikan lagu Ibu kita Kartini. Dan anak-anak negeri lebih banyak paham dan mengerti atau lebih tahu dengan Raden Ajeng Kartini dibandingkan dengan wanita-wanita hebat lainnya. Apakah mungkin hari ini kita menggugat Hari Kartini ini dengan melontarkan sebuah wacana di mana hari ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Kaum Perempuan Indonesia? Kenapa kami dari Palanta Rangmudo melontarkan opini ini? Semasa dengan Raden Ajeng Kartini di Tanah Rencong, ada seorang perempuan yang bernama Cut Nyak Dien memimpin pasukan, memimpin rakyat melakukan perlawanan terhadap imperialisme Belanda, kolonialisme Belanda yang ingin mencengkram Tanah Rencong. Bertahun-tahun
Cut Nyak Dien melakukan perlawanan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, hidup dari hutan belantara. Di sisi lain misalnya, ada perempuan hebat juga yang dahsyat, misalnya seperti Nyi Ageng Serang, yang berhadap-hadapan dengan Belanda, melakukan perlawanan, perang misalnya. Di sisi lain juga kita mengenal perempuan hebat lainnya. Di Aceh juga melakukan perlawanan terhadap Portugis, Laksamana Malahayati. Ada lagi perempuan yang turun di dunia pendidikan, melakukan perlawanan terhadap ketertinggalan kaum perempuan. Sebutlah dia Rahmah El Yunusia, seorang perempuan di tanah Minangkabau yang mendirikan pondok pesantren Diniyah Putri. Karena keberanian dari Rahmah El Yunusia inilah, akhirnya dia diundang ke Al-Azhar dan menjadi inspirasi bagi Al-Azhar Kairo sendiri menerima kaum perempuan belajar di Al-Azhar. Dan dia adalah wanita pertama yang dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa. Di sisi lain juga misalnya ada Dewi Sartika di tanah Pasundan sana. Dan sebetulnya negeri ini menyimpan banyak perempuan-perempuan yang hebat, yang tidak hanya mencurahkan pikirannya, gagasan dan ide, tapi mereka tampil terjun memimpin, turun ke tengah-tengah masyarakat. Namun, sepertinya dengan menyebut hari ini adalah Hari Kartini, wanita-wanita hebat itu seakan-akan hilang dan tenggelam. Karena itulah kami punya pikiran untuk mengenang jasa-jasa perempuan yang hebat-hebat itu di tanah air ini. Akan jauh lebih tepat misalnya kita sebut hari ini menghormati Raden Ajeng Kartini, tapi menyebut hari ini bukan dengan Hari Kartini, tapi adalah Hari Kebangkitan Kaum Perempuan Indonesia. Karena kaum perempuan hebat inilah Indonesia bisa bertahan. Karena ibu-ibu Indonesia itu, wanita-wanita Indonesia adalah wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang memiliki ketahanan yang luar biasa, sehingga negeri ini bisa melewati gelombang dinamika dan dari satu masa ke masa. Karena itu mungkin saja ini perlu kita pertimbangkan kembali. Mungkin ada di antara Anda yang tidak setuju dengan kami dari Palantara Mudo, dan itu wajar saja. Dan bukan sesuatu hal yang mustahil. Ini kembali untuk kita renungkan bersama. Toh, Undang-Undang Dasar 1945 pun kita amandemen sudah 4 kali. Kenapa kita tidak merenungkan apakah jauh lebih tepat menyebut hari ini khusus, hanya seakan-akan khusus hanya untuk Ibu Kartini dan wanita-wanita yang lain, wanita-wanita pejuang yang begitu hebat-hebat itu hanya seakan-akan tenggelam dengan apa yang sudah dilakukan oleh R.A. Kartini. Karena itu, kami dari Palantara Mudo punya sebuah pikiran, gagasan dan ide tetap 21 April sebagai hari kelahiran Ibu kita Kartini menjadi sebuah hari peringatan untuk kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Dan semoga hari kebangkitan kaum perempuan Indonesia itu akan menjadi sebuah penggalian tokoh-tokoh perempuan hebat lainnya sejak dari negeri ini ada sampai selanjutnya, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, menjadi sebuah sumber inspirasi bagi anak negeri ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Kaum Perempuan Indonesia. Saya Ardinal Bandaru Putih, Palantara Mudo,
Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.